Halo guys, aku Amanda. This is my first video on YouTube. Sebelumnya aku aktif di Instagram membahas self-development. Tapi kali ini aku bakalan share my perspective about something yang pada hari ini tuh aku sebenarnya nggak ada skrip sama sekali. Cuman aku pengen banget sharing dan ngomong tentang rejection yang kita dapatkan dalam hidup itu sebenarnya bukan rejection dari Tuhan, tapi redirection. Jadi mengenai topik ini tuh kayak aku udah mengalami banyak hal, kegagalan tentu saja dalam hidup. Tapi detik ini aku berani bilang kalau misalkan kegagalan yang aku dapatkan dalam hidup itu tidak secara kebetulan dan just failure, not just like that, but I have a lot of lesson from that. Dan detik ini aku berani bilang kalau sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan, tapi lebih kepada kita diarahkan ke jalan yang seharusnya memang untuk kita. Jadi sekarang aku lebih paham benang merah dari kegagalan-kegagalan aku sebelumnya. Kayak kadang tuh kita merasa ya, kenapa sih rencana kita tuh nggak berjalan dengan semestinya, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan aku sadar dulu itu kayak aku ngebet banget, kenapa sih kegagalan ini membuat aku kayak merasa stuck dan membuat aku kayak terpuruk gitu. Dan sekarang aku tahu kalau misalkan aku nggak gagal dulu, aku nggak akan berada di tahap yang sekarang. Dulu aku pernah berpikir, aku pernah daftar beasiswa, udah daftar berkali-kali tapi nggak pernah di accept gitu kan, nggak pernah keterima. Terus sekarang aku nyadar mungkin jalan aku itu bukan di beasiswa, aku diberikan berkat yang lain oleh Tuhan tapi tidak melalui beasiswa. Dulu itu aku apply beasiswa luar negeri, aku coba tes TOEFL, IELTS segala macam, tapi memang belum rezekinya. Aku daftar sekitar mungkin udah 10 beasiswa, baru 10 beasiswa tapi nggak ada yang keterima gitu. Nah, rencana Tuhan itu lebih indah ternyata dari yang aku kira. Aku itu mungkin dulu aku sadar aku apply beasiswa itu sebenarnya cuman pengen kayak escape dari realita yang aku hadapi sekarang gitu. Nah, ternyata alasan itu tuh salah. Aku tuh cuman pengen keluar negeri, kabur dari rutinitas aku yang sekarang. Mungkin karena itu ya Tuhan gak ngabulkan, karena niatnya dari awal emang udah salah. Tapi Tuhan tetap kasih yang terbaik buat aku gitu, buat kita pastinya. Kalau misalkan satu plan gak berhasil, pasti plan dari Tuhan itu lebih indah. Buktinya aku bisa escape sekarang keluar negeri tanpa harus nunggu beasiswa. I can go kapanpun gitu kan, asalkan cuti aku di approve, itu aja. Nah, balik lagi ke rejection itu ada baiknya juga buat kita. Kayak kita tuh bisa mikir apa sih keuntungan dari plan kita itu, apakah kita benar-benar pengen itu atau cuman sekedar hype aja gitu. Aku pernah juga waktu zaman COVID ya, aku daftar kerja. Aku sebelumnya kerja di hotel sebagai sales marketing. Terus aku kayak merasa aduh capek banget gitu kerja di bukan kota besar, tapi apa ya, kayak lingkungan kerjanya tuh enak. Terus di sini juga nggak macet gitu. Terus aku tapi kayak yang aku kok nggak berkembang ya di sini gitu. Terus aku cobalah kan daftar ke Jakarta, ke Surabaya, ke Malang, ke Bali waktu itu. COVID. Ternyata apa ya, kayak memang susah pada waktu itu buat apply kerja dan keterima karena memang sedang lockdown dan sebagainya. Jadi dari kegagalan itu, dari ketidakpastian aku apply kerja itu, ternyata Tuhan udah nyiapin nih rencana yang lebih baik. Ternyata aku memang gak diizinin buat daftar kerja di luar daerah pada saat itu karena memang COVID lagi parah-parahnya. Aku dikasih rezeki
pekerjaan, masih di kota yang sama, tapi setidaknya lebih ke arah passion, ke pendidikan gitu. Jadi aku sekarang bekerja di salah satu perguruan tinggi yang berada di kota aku sekarang. It's not bad, it's not good also, so-so, tapi aku merasa diri aku lebih berkembang di tempat ini dibanding tempat kerjaku yang lama gitu. Jadi ya, it's never rejection, it's always redirection. Contoh lagi nih tentang love life. Dulu aku putus cinta itu kayak yang galaunya minta ampun gitu. Terus aku berpikir kayak mungkin aku tuh nggak bakalan dapatkan seseorang yang lebih baik dari mantan aku gitu. Karena memang aku itu susah banget buat membuka hati, yailah. Jadi ketika hubungan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, itu kan pasti sakit banget gitu. Terus aku galau, kayak yang low vibration banget, berpikir kayak kok percintaan aku nggak pernah ada yang bener ya gitu. Terus aku pikir cinta aku itu akan habis buat orang yang lama. Ternyata itu bullshit. Jadi kita itu akan selalu menemui cinta yang baru kayak gitu. Dan aku merasa kegagalan aku dalam hubungan sebelumnya itu membawa aku ke aku yang sekarang gitu. Tidak ada jaminan di hubungan aku yang sekarang bakalan long last. At least I can feel that it's better. Aku merasa lebih happy dan menjadi diriku sendiri dan merasa lebih dicintai. Padahal sebelumnya aku berpikir aku udah dicintai banget gitu. Tapi aku sadar itu bukan cinta yang sehat. Dan at the end of the day, aku merasa kayak itu tuh nggak setara gitu. Cinta aku lebih besar daripada yang aku dapat. Nah sekarang setelah aku tarik benang merahnya, kenapa aku digagalkan di hubungan sebelumnya? Ya karena memang Tuhan memang siapkan yang lebih baik, yang aku deserve lebih baik daripada yang sebelumnya kayak gitu. So itu sih topik random yang pengen aku omongin di video YouTube pertama aku ini, yang literally nggak ada skrip sama sekali dan ya ngalir aja gitu. Jadi ini aku buatnya pagi-pagi, lagi mood banget buat video YouTube di bulan puasa. Barangkali kalian yang merasa gagal dan merasa hidup kok gini amat ya, nggak pernah ada plan yang berjalan sesuai keinginan. Jadi aku mau kalian setelah nonton video ini kayak gak apa-apa gitu. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan menutup satu pintu buat kamu, dan Tuhan udah siapkan pintu-pintu yang lain yang lebih baik, yang lebih besar berkatnya buat kamu. Aku udah ngerasain itu sendiri, makanya aku berani share gitu. Dan aku harap kalian tidak patah semangat dan percaya suatu saat kalian akan menemukan pintu itu. Dan ketika kalian udah menemukan pintu itu, kalian bakalan sadar dan mengerti benang merahnya. Kenapa dulu kamu digagalkan plannya, kenapa kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan sebelumnya. Karena percayalah, rencana Tuhan itu benar, paling indah dari rencana kita. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.